Ada beberapa hal yang lebih baik untuk dilakukan daripada langsung pakai piyama setelah lelah seharian. Percaya atau tidak, yang kamu pakai saat tidur akan berpengaruh pada kesehatan fisik dan mentalmu. Bahkan, piyamamu juga mempengaruhi kualitas tidurmu. Berikut hal yang bisa kamu lakukan agar tidurmu nyenyak. Memakai kaos kaki membuat tidur lebih nyenyak. Tidur dengan atau tanpa kaos kaki sudah sejak lama jadi perdebatan. Dewasa ini, ilmu pengetahuan menyarankan memakainya. Menghangatkan kaki membuatmu tertidur lebih cepat dan nyenyak. Kaos kaki juga membantu sirkulasi darah. Kaki yang hangat membuka pembuluh darah yang akan memberitahu otak bahwa ini saatnya untuk tidur. Pembuluh darah juga akan membagikan kehangatan ini ke seluruh tubuh agar kamu merasa nyaman. Kamu pilih yang mana? Tidur pakai kaos kaki atau tidak? Tulis di kolom komentar ya. Perhatikan bahan dari pakaian tidurmu. Sesuaikan bahannya dengan kebutuhanmu. Katun sangat alami, lembut, dan nyaman. Tapi, apa kamu berkeringat di malam hari? Kalau iya, katun bukan pilihan yang tepat karena kurang ideal saat lembab. Jika sering berkeringat saat tidur, belilah piyama dengan bahan yang menyerap keringat. Yang mengejutkan, sutra bagus untuk mengontrol suhu tubuh, tapi licin dan mahal. Sedangkan flanel cocok untuk musim dingin jika kamarmu tidak punya pemanas. Intinya, pakailah pakaian yang paling nyaman untuk tidur. Memakai pakaian longgar. Pakaian ketat membuat tidur tidak nyenyak. Ketat maksudku seperti celana legging atau bahan apapun yang ketat elastis. Mengenakan pakaian ketat saat tidur tidak baik untuk sirkulasi darah sehingga berakibat pada gangguan tidur yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Pakaian ketat juga menyebabkanmu berkeringat. Jadi, entah kamu suka pakai piyama atau kaos, usahakan longgar dan nyaman dipakai. Omong-omong, ini juga berlaku bagi kaos kakimu. Jangan kenakan kaos kaki ketat saat akan tidur. Hindari kancing, resleting, dan perhiasan. Memang piyamamu jadi kelihatan gaya, tapi benda-benda ini bisa membuat kulitmu iritasi dan mengganggu siklus tidurmu yang berharga. Kamu bisa saja alergi dengan bahan bakunya yang terbuat dari logam. Tidak masalah jika kamu memakainya untuk bersantai, tapi mungkin tidak untuk tidur. Piyama tidak boleh menyusahkan, terutama saat harus ke kamar kecil tengah malam. Cuci piyama secara teratur. Bukan bermaksud membuatmu jijik ya, tapi piyama adalah sarang bagi sel kulit mati dan bakteri dari keringat. Selain itu, kalau kamu suka ngemil tengah malam, sisa makanan juga bisa mengotorinya. Dianjurkan untuk mencuci piyama setelah memakainya 3-4 kali. Atau kamu bisa membeli beberapa sekaligus. Jika kamu tidak mencucinya, risiko terinfeksi bakteri dan iritasi kulit akan meningkat dan tidurmu bisa terganggu. Tidur tanpa piyama. Tidur tanpa busana sangat baik untuk kesehatan. Lihatlah orang zaman dulu, aku yakin mereka tidak mengenakan piyama mahal. Tidur tanpa busana baik untuk kulit dan rambut. Pori-pori bisa bernafas. Dan ternyata tubuh cukup pandai mengatur temperaturnya sendiri, jadi kamu tak akan berkeringat. Suhu tubuh yang rendah baik untuk hormon pertumbuhan, sebagai anti penuaan dan meningkatkan metabolisme. Coba tebak. Ya, tidur tanpa pakaian bisa meningkatkan metabolisme, yang berarti berat badanmu jadi lebih baik. Pertimbangkan penutup mata. Walau bukan pakaian, penutup mata akan menghalangi cahaya. Juga gunakan penyumbat telinga atau earplugs untuk memblokir suara. Kegelapan dan keheningan akan membuat tidurmu sangat nyenyak dan berkualitas. Sains juga mendukung pendapat ini. Menutup mata dan telinga saat tidur meningkatkan level melatonin, yaitu hormon tidur alami. Butuh tip agar tertidur selain menghitung domba? Kamar tidur yang sejuk. Sekitar 18 derajat Celcius adalah suhu optimal untuk tidur di musim apapun. Tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Selama musim dingin, piyama flanelmu mungkin tidak nyaman. Kuncinya adalah menyeimbangkan suhu ruangan dengan suhu tubuhmu. Kamu mungkin akan lebih sering terbangun tengah malam karena kepanasan daripada kedinginan.
Temperatur ruangan yang lebih dingin bahkan bisa meningkatkan lemak coklat, lemak baik dalam tubuhmu. Minum teh panas sebelum tidur. Chamomile dan peppermint adalah herbal yang menenangkan dan terkenal sebagai campuran teh. Dan kabar baiknya, teh ini tidak mengandung kafein dan dapat ditemukan di swalayan. Bahkan ada beberapa teh yang dipasarkan khusus dengan khasiat membuat tidur nyenyak. Letakkan tanaman yang merangsang kantuk di dalam kamar. Ada beberapa tanaman yang membantumu tertidur, tapi 3 yang paling populer adalah lavender, melati, dan lidah buaya. Ketiganya mengurangi rasa cemas serta menurunkan detak jantung dan tekanan darah. Lidah buaya khususnya sangat baik untuk memproduksi oksigen, jadi kamu akan menghirup udara yang lebih bersih, sehingga kamu akan lebih mudah terlelap. Selain itu, wangi lavender dan melati sangat luar biasa, sehingga merangsang rasa damai dan membuat rileks. Menghirup aromaterapi dari minyak esensial. Sama dengan meminum teh herbal panas, wangi-wangian herbal juga bisa merelaksasi. Lavender, peppermint, dan eukaliptus adalah yang paling menyenangkan. Kamu bisa menghirup dari botol, atau akan lebih baik jika kamu punya diffuser. Memang menghirup nafas dalam-dalam akan membuatmu rileks, namun bila ditambah aroma-aroma ini bisa membuatmu langsung tertidur. Tips lainnya, ada semprotan bantal yang bisa kamu beli yang berisi minyak esensial dari herbal-herbal ini. Pindahkan barang elektronik dari dalam kamar. Bermain ponsel atau tablet sambil berbaring atau mencoba tertidur sambil menonton TV adalah godaan besar. Tapi tentu tak akan membuatmu tertidur. Barang-barang elektronik ini menstimulasi otak berlebihan bahkan setelah kita meletakkan dan mematikannya. Ingat mengenai kegelapan dan kesunyian yang saya sebutkan tadi? Barang elektronik pasti kebalikannya. Selain itu, cahaya dari ponsel dan tablet tidak baik untuk mata jika seluruh kamarmu dalam keadaan gelap. Jadi, jangan main game saat gelap ya. Beli spray yang nyaman. Kamu tak akan menyesal membelinya. Sama seperti piyamamu, spray harus lembut dan nyaman. Dan spray juga harus dicuci secara teratur karena mereka juga bisa jadi tempat menumpuknya sel kulit mati dan bakteri dari keringat. Cobalah berbagai tingkat kerapatan benang. Walau makin rapat benangnya makin mahal harganya, namun spray yang bagus pasti tahan lama. Tidurlah di waktu yang sama setiap malam. Ini merupakan tip yang sering diulang-ulang oleh dokter. Selalu saja diulang-ulang secara berlebihan. Tak peduli hari kerja atau akhir pekan, cobalah tidur pada waktu yang sama setiap malam dan bangun di waktu yang sama setiap pagi. Aku tahu, aku juga suka tidur pada Sabtu pagi, tapi cara ini akan membuat tidurmu lebih berkualitas dalam jangka panjang. Jika tubuhmu mulai bersiap tidur di waktu yang sama setiap harinya, maka kamu akan tertidur lebih cepat. Hindari camilan tengah malam. Aku tahu, camilan sangat menggoda. Semua orang suka makan popcorn saat menonton TV di malam hari, atau mungkin sisa makan malam tadi. Hindari godaannya. Camilan tengah malam berarti karbohidrat tambahan dan tubuh menggunakan karbohidrat untuk menghasilkan energi. Tubuhmu mungkin saja berpikir kalau ini saatnya beraktivitas, padahal ini saatnya untuk tidur. Selain itu, camilan tengah malam akan mengacaukan siklus tidurmu. Meski ketiduran, kamu tidak akan tidur nyenyak. Pastikan kamu cukup makan makanan sehat saat makan malam. Mandi vitamin D. Maksudku, berjemurlah di pagi hari. Di dalam tubuh kita ada yang disebut ritme sirkadian yang dipengaruhi oleh sinar matahari. Begini cara kerjanya. Saat matahari muncul, itu berarti siang hari. Jadi, kita harus bangun dan beraktivitas. Saat matahari tenggelam dan hari jadi gelap, itu berarti tubuh harus mengurangi aktivitas, sehingga tubuh kita bersiap untuk tidur. Ini adalah cara paling alami dan efektif untuk meningkatkan kualitas tidur. Sama-sama! Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar. Dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.